Sebenarnya bagus kalau saudara mau penuhi di bagian tengah ini. Coba yang di belakang pindah sini. Biasanya terlihat keadaan keadaan yang saya maksudkan ini bagus. Biasanya terlihat di ujung perlombaan. Mendekati garis finish, ya, yang lomba lari, lari jarak jauh biasanya, ya. Permulaannya banyak. Mendekati garis finish, kadang-kala tinggal 2-3 orang. Kalau lari jarak dekat, saudara sering lihat kan? Mungkin berlari itu bisa 20 orang. Karena jarak dekat, semua masih terlihat, ya, masih rame maksudnya. Karena jarak dekat. Tapi kalau dia jarak jauh, saudara, maraton, aduh ini nih, ya. Biasanya yang terlihat tinggal 2 orang. Bahkan sering yang lain sudah tidak melanjutkan pertandingan. Ya, yang saya pernah cerita ke saudara ini masalahnya soalnya saya lihat. Ya, tidak tahu itu tuh. Kayaknya SMP saya ini tuh. Ya, mungkin SMP kelas 1 atau mungkin bahkan masih SD. Saya lihat itu pertandingan di Bitung, saudara. Itu lomba dari jarak, mereka lari dari Manado. Finishnya di Bitung. Itu kayaknya lomba 17 Agustus. Ya. Dan saya lihat, oh enggak. Itu yang muncul di garis finish 1 orang. 1 orang, ya. Saya lupa waktu itu apa masih ada setelah itu, tapi pokoknya waktu itu yang rame maksudnya disambut semua orang. 1 orang, dia sudah tidak berlari, saudara. Dia berjalan bahkan seperti sudah mau pingsan. Ya, waktu mendekati garis finish. Saya masih ingat hari waktu itu, ya. Dia sempoyongan berjalan tapi dia memaksakan diri untuk menyentuh garis finish. Ya, 1 orang. Kan tidak mungkin dia berlari dari Manado cuma 3 orang. Itu pasti banyak pesertanya. Yang muncul di finish 1. Ya, saya tidak tahu waktu itu pasti ada yang menyusul. Ya, dasar karena masih anak-anak, ya. Perasaan yang saya paling ingat cuma itu 1 orang itu. Ya, orangnya tidak tinggi, ya, sedang, ya. Maksudnya badannya menurut saya kalau ukuran fisik kelihatannya bisa saja saudara bilang dia itu lemah. Maksudnya pasti masa dia bisa lari itu kan 45 kilometer. Ya. Harusnya 48, tapi kan biasa kalau lari 17 Agustus itu mereka bikin pas 45 kilo. Ini 45 kilo saudara, jarak dari Manado sampai Bitung. 45 kilo. Nah, bayangkan 45 kilo. Nah, ini bukan baku ganti lari. Dia lari seorang dia sampai, maksudnya bukan seperti estafet begitu kan. Estafet kan gantian. Ya. Ini bukan estafet, itu lari dari start sampai finish dia. Tidak ada penggantinya. Itu. Nah, bayangkan apa ini analogi yang saya buat sendiri. Alkitab menggambarkan kita ini berlomba. Ya. Perjalanan kita menuju pada panggilan surgawi, Paulus gambarkan seperti perlombaan.
Ibrani menggambarkan seperti perlombaan. Coba Filipi 3. Boleh ayat 14 atau apa? Ya. Coba kita baca ayat-ayat ini. Mulai dari ayat 13 tadi. Oke. Mari suarakan bersama-sama. 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Hadiahnya apa? Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bayangkan kalau Paulus mesti pakai kalimat ini. Coba 13 deh. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Orang-orang, oh sudah, orang sekarang sudah punya Yesus. Ini, aku sendiri aku tidak menganggap seperti aku sudah mendapatkannya. Tapi ini yang kulakukan. Lupakan semua pencapaian-pencapaian dan kegagalan di belakang, lalu aku berlari-lari. Itu saudara. Jangan, tahun berapa? 2010 kita so bertobat. Sudah, kita so terima Yesus. Lihat sana. Paulus bilang apa? Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku sudah mendapatkannya. Tapi aku berlari-lari. Lupakan semua. Berlari-lari dengan fokus kepada Yesus. Tuh, Ibrani 12. Ibrani 12 tuh ayat 2 ya. Itu. Coba saudara lihat. Ayat 1 apa dek? Coba kita baca ayat ini ya. Ibrani 12 ayat 1, 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi perlombaan itu apa? Wajib. Bukan ya, tuh orang kasihan kok. Jadi engkau nih tuh berlomba. Nggak ada. Kalau kamu adalah murid Yesus, mau pergi surga, berlomba. Ini harus. Nggak ada pilihan. Ya. Jadi kalau engkau memilih surga, caranya ini. Berlomba. Wajib. Dan bayangkan. Untuk berlomba apa? Tanggalkan beban. Keberatan hati. Itu. Kita mau berlomba mar itunya enggak ada. Ya. Beban ditanggalkan lalu dosa jangan bawa-bawa. Itu merintangi perjalanan kita. Jadi kalau sampai hari ini saudara sudah 20 tahun di dalam Tuhan, tetap saja kau melakukan dosa, berarti stop berlomba. Awas jangan mati. Jangan berani mati. Kalau dalam keadaan seperti ini jangan berani mati. Oh iya, nosas kita belum mau mati ya. So itu belum mau berubah ya. Asik kok belum mau mati. Nah ini kan, ini bayangkan ini. Nah ini kan pemakaman masa kini saudara. Nah, ini
Ini cari gampang ini kan minta ampun. Dan menurut saya, kenapa banyak orang berpikir seperti itu? Karena pelajaran juga di gereja seperti itu. Pakai alasan lagi. Itu, nggak usah lah, nggak usah sok benar, nggak usah sok suci, dah suruh Tuhan dah suruh. Pakai alasan. Itu biasa yang begitu yang munafik. Oh saudara, justru ini beban dosa, ini perintang-perintang. Itu peribahasa yang terkenal di Indonesia. Apa? Anjing menggonggong, kafilah jalan terus. Kalau orang balas menggonggong berarti soalnya ada kafilah. Semua so jadi anjing. Anjing menggonggong, kafilah le menggonggong. Bagaimana le ini? Anjing menggonggong biar dia menggonggong. Tuh orang kan bukan anjing manjat, orang lari. Itu. Tuh, kamu murid Yesus? Ya sudah toh. Itu saksi-saksi seperti awan jumlahnya. Banyak sekali saudara. Saudara ini tahu kalau saudara itu sementara diperhatikan. Ini tidak ada orang lihat-lihat kita angkon ini tahu. Saudara jalan lewat itu rumah ada tutup. Sampai di hordeng ada tutup. Padahal udah koba-koba dari dalam. Bayangkan dia masih pagi-pagi rekan. Dia rekan sudah pergi. Komba jalan laju-laju. Ini tahu. Saya tadi tunggu-tunggu. Dong sunyi lewat-lewat. Oh so kalah. So itu kuat. So itu kuat, gak usah munafik. Gak usah kok sok suci. Ini kan saudara kan yang tahu toh. Siapa tuh mau tahu? Saudara bahkan nggak pernah baca cerita dengan orang itu. Dan tiba-tiba dia datang karena engkau. Kenapa? Karena dia lihat engkau tiap kali datang ibadah. Dia dari mana sebenarnya? Dulu tak tahu so dia ini tukang mabuk di jalan. Sekarang dia asal kita lihat. Wah hari Minggu pagi tuh orang masih tasono. Baru bangun apa dia so di jalan. Coba ganti bagus-bagus berarti dia mau pergi gereja. Saudara tahu kurang kaki ada orang datang gara-gara dari apa angko. Masuk gereja terus kaki dia so ikut dari belakang. Kan udah tahu. Kan. Kita mempunyai saksi bagaikan awan mengelilingi kita. Maka so itu semua keberatan hati, semua pokoknya apa saja. Aduh kita kuat pasti kok bases. Aduh saudara, sudah Jo, saudaranya ndak berlomba for sesenangnya ndak. Orang semua menyenangkan Tuhan kok. Itu. Tanggalkan semua beban. Apa saja yang coba-coba merintangi perjalananmu. Tuh hari apa kote? Hari Jumat barusan. Ya. Biasa kan ibu-ibu susah sekali saudara mau pilih baju. Lain kali so pilih kalamarin setelah so DP waktunya jadi pakai. Ya. Tuh Jumat itu dia. Saya dalam hati. Daripada ininya ndak cocok, itunya ndak cocok. Ini Jo, ya. Oh, nyandak strik. Nanti tutu dengan ini. Jadi saudara nih tahu kan? Itu nyandak strik itu baju tuh hari. Jumat. Kok? Daripada terlambat ndak usah strik. Ternyata kan kalau ndak bilang kan saudara nih tahu kalau nyandak strik. Nah coba. Oh, lain kali ada perasaan cuma itu, cuma itu. Pakai Jo nyari orang taruh kira. Yang kali ada pikiran begitu. Syukuran itu, syukuran itu. Pakai Jo, kaki udah bikin. Ses banyak baju Kang. Itu tuh. Itu kan yang tahu. Ya. Yang ada orang taruh kira marah orang sendiri ini. Tanpa orang sadar ini. Bayangkan ini beban bodok-bodok saudara sebenarnya. Harusnya ini kalau bilang beban itu bukan beban.
Mar begitu lain kali jadi beban. Tuh. Cari-cari sisir, sisirnya enggak dapat. Oh, yang saya cerita ke saudara. Dulu mami, ya bayangkan. Kalau saya zaman dulu, ibu pendeta itu kalau nyandak konde, nyandak sanggul itu bukan ibu pendeta. Jadi dia kasih yang mesti sanggul DP rambut. Toh. Memang sanggul sendiri saudara. Ya. Kong dia cari tuh sisirnya ndak ada. Bayangkan. Toh. Cari-cari sisirnya ndak dapat. Akhirnya no papi kan ndak usah basisir. Jadi dia mau ada sisir, ndak ada sisir. Dia tunggu terpaksa berangkat sendiri. Oh. Bayangkan mami so pasti itu pergi jangan sendiri. Oh. Jadi masa kita mau pergi tuh rambunya ndak konde. Nah ini kan saudara. Untung juga zaman sekarang nah begini, saya sampai so merasa ini senang sekali ya. Keramas betul-betul nyandak lama pokoknya. 5 menit kelar. Tuh hari inilah itulah kalau ini inilah toh sisir sudah. Toh begini boleh. Puji Tuhan. Ini coba lihat nyandak dah sisir. Mati strom, akhirnya nyandak bastrik. Siapa mau taruh kira? Dari sini nyandak dapat lihat saudara baju bastrik atau nyandak. Tuh, DP peda, so 2 strap ke 3 strap nyandak dapat lihat. Ya tentu kalau baku Riki, ya strika tuh, tuh bagus tuh kalau tampil rapi. Mar kalau nyandak saudara enggak usah cari-cari alasan. Ya. Terus ini kalau mandi mesti banyak air. Tapi waktu saya ada di tampaknya ada air, ya kita boleh mandi dengan 2 valo-valo. Yo. Tuh hari dimodoin ding ya. Tuh air memang sama dengan air keluar dari kulkas. Kok mandi bagaimana? Ya. Berapa tahun lalu itu, mungkin 8 tahun lalu atau berapa. Nah itu boleh kayak cuci rambut dengan air itu. Dapat rasa, bayangkan saudara, saya masih ingat sekali waktu itu. Dapat rasa itu kuli bukan di sini. Jadi waktu terus bohong, dapat rasa ini bangka semua. Saya 1 hari 2 kali mandi di Modo Inding, tamang-tamang bingung. Dia lihat masuk kita dengan rambut basah. Seserona. Ada cuci rambut. Dorang kata langsung nak mandi sudah berapa hari. Kondong kaki kita di tiap hari. Atau 2 kali. Ya. Kemarin waktu peta sontong tuh air. Ya ternyata kotek kita sotua. Sotua kotek kita. Kang. Sedang mau cuci tuh kaki saudara. Ini kurang menguatkan hati. Saya baru sekarang kita mau tidur kok nyandak mau mandi. Ini sudah 1 hari perjalanan. Terpaksa cuci tangan, cuci kaki. Dapat rasa sudah ada tuh tangan dan kaki. Sedingin itu. Orang sini, saudara-saudara ini senang sekali. Cuaca dingin, air panas. Kok ada alasan alasan ini, alasan itu. Iya, ya. Semua beban yang merintangi tanggalkan. Mana tuh betul? Saudara mau saja dibebani, dirintangi oleh apapun, kong masuk neraka. Mana tuh? Iya. Orang-orang coba yang non Kristen jadi Kristen yang saya cerita beberapa kepada saudara. Coba. Kan banyak kalau saudara lihat di YouTube ya. Saya terkejut, banyak sekali ya. Inilah itulah. Tuh. Jadi Kristen. Sementara orang Kristen tinggalkan kekristenan. Itulah yang baku dapat dengan Yesus lah. Orang Kristen sampai masuk gereja
Dianya enggak rasa apa-apa. Hah? Sementara tuh yang baru jadi Kristen, dia yang lagu dia nih tahu. Tuh, tuh apa itu seperti siapa itu orang Malang itu? Tuh, kali yang pertama dia ada di gereja, dia enggak pernah masuk gereja kan, karena dia memang non Kristen. Tuh, bayangkan, dia bilang dia masuk gereja, dorang kasih duduk di muka. Oh karena waktu itu dia kan dia pikir dia jagoan. Jadi kan siapa di gereja ini tuh, jadi dia duduk paling muka. Tuh, dan dia kaget. Dorang menyanyi, kon dia menangis. Hah? Ini pembunuh berdarah dingin. Tuh, dia pakai pokoknya ini menghalangi kita kita usaha mati. Tuh, itu kan pedagang narkoba. Coba. Nggak takut-takut dia mau bunuh orang, nggak peduli. Oh. Lagu yang dia tahu, yang dia baru pertama kali dengar, tuh yang ada menyanyi mungkin tertawa-tertawa, dia yang baru pertama kali dengar, dia bilang siapa kita ini dia, kita menangis dari pertama sampai habis. Ini coba, tuh, yang sudah tua-tua di gereja, ya, mulai dari menyanyi sampai dia pasti menyanyi sampai dia tasono. Coba kok saudara. Hah? Mari tanggalkan. Apapun yang membebanimu. Tuh, sampai sudah dapat cumu nih. Membebanimu. Oh, betul. Tidak ada yang sebenarnya. Tidak ada yang bisa menjadi alasan. Justru orang malah kalau orang mau coba halangi, orang selalu punya alasan yang lebih tepat untuk datang pada Tuhan. Begitu. Ya, waktu banyak halangan banyak, enggak bisa. Ya, kita selalu punya alasan yang lebih tepat untuk datang pada Tuhan. Untuk berlari mendapatkan Tuhan. Jangan justru cari alasan bagaimana supaya dia enggak usah ibadah. Ya. Itu orang-orang yang baru jadi Kristen. Itu bayangkan, hilang pekerjaan, hilang doi, hilang keluarga, hilang rumah, hilang semua. Semua, jangankan mau basudara, mau batamangso nih mau deng dia. Coba ini orang baru di dalam Kristen. Kalau orang justru, siapa yang nak masuk gereja? Ya, itu dah nggak bilang. Mau baciraro. Coba dong kalau nggak betul. Itu orang yang baru jadi Kristen. Sampai orang soho todong dempeda. Dia tetap mau pergi gereja. Itu orang yang ada orang todong. Justru semua todong tuh pendeta. Coba pendeta. Kita mau kasih nih amplop. Jangan khotbah begitu Nah, dia so todong Pak Pendeta. Untuk pendeta ini yang tidak bisa ditodong. Coba aja saudara todong. Mau kasih doi, terima kasih untuk persembahanmu. Tapi kalau Tuhan mau bicara apa? Menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Untuk itu saya menjadi hambanya. Jadi mau urusan siapa mau tersinggung siapa mau sakit hati sudah. Itu anggap urusan yang Tuhan. Saya ada untuk memberitahu kebenaran. Yang tidak mau dengar kan bukan kita urusan. Saya memberitahu kebenaran titik. Mau dengar puji Tuhan. Yang tidak mau dengar anggap salah. Karena ini kebenaran. Orang semua sedang berlomba. Kan bukan cuma saudara yang saya suruh berlomba. Saya dalam perlombaan ini. Tuh, saudara berlomba untuk benar-benar mendengar supaya nanti melakukan. Saya berlomba untuk terus menyampaikan kebenaran apapun konsekuensinya. Tuh. Mau jadi apa, dampaknya seperti apa? Sekali lagi itu bukan tapi urusan.
Kalau itu adalah kebenaran, itu disampaikan. Apapun yang coba-coba merintangi kita. Apalagi cuma ada tunggu-tunggu ojeknya, tidak ada ojek ya, kasihan. Tuh. Ya, orang payung serusak. Sana daong, pakai daong. Tuh. Dulu orang pernah saudara ya, baru tiba di Rempokan. Ya, kayaknya itu ibadah kedua, ketiga begitu. Ya. Kong ini anak panas keras. Ya, dia masih ini tahu 1 bulan kali. Ini bayi 1 bulan saudara. Panas tinggi. Kong bikin bagaimana? Ya enggak cukup payung. Bajalang dari Timu sampai di waktu itu ibadah Pak Marcel di sana lewat Pak Om O. Bayangkan itu Patalingaan. Kong ujang karas. Kong bikin bagaimana? Ya, kalau enggak salah tuh orang mungkin ada payung 1, Kong lain kan pakai baju ujang kan. Anak-anak saya masih ingat almarhum ya Brur pakai plastik. Saudara salah dengar, ada plastik di situ, kon dia ambil tuh plastik, kon kasih tutup pada DP badan. Kon orang bajalang kaki zaman dulu kan, mana ada kendaraan lain, mana ada. Ojek mana ada, ojek apa? Bajalang. So malam itu ada bawa-bawa nih anak panas keras, kong so mati dia. Nah padang cerewet. Sekali lagi bukan dah bawa di udara terang-terang. Hah? Malam, gelap, ujang. Tuh, pergi balik berjalan kaki. Wah, terus dulu no kan, dia pakai hak tinggi, berjalan kaki. Dulu saya masih ingat, siapa dulu dong Dian pe mama meninggal, nyandak berjalan kaki. Itu pergi balik berjalan kaki. Tuh, nah itu gunung itu, berjalan kaki di pendeta ini. Saya masih ingat dulu tuh, sambil turun-turun kamari saudara. Karena tuh mayat kan dorong mau bawa di gereja kalau nggak salah waktu itu. Waktu Ria kota itu ya, mau bawa. Itu bayangkan jadi mulai Tante Nor sampai waktu Ria meninggal. Kita berjalan kaki itu nggak ada apa-apa. Nggak ada beban yang boleh merintangi pelayanan. Perjalanannya nggak ada. Coba, habis melahirkan bayi yang meninggal itu, hari Minggu kan melahirkannya. Hari Selasa, suka KR. Coba, apa ada yang penghalang? Tidak ada. So itu sampai sekarang masih hidup. Ya. Itu bukan cara mempertahankan nyawa saudara. Tapi Yesus sendiri bilang, kamu mempertahankan nyawa, caranya cuma satu. Rela, berani, kehilangan nyawa karena Tuhan. Semua orang yang takut kehilangan nyawa karena Tuhan nanti engkau lihat, kau akan kehilangan nyawa. Dan berarti kehilangan nyawa di luar Tuhan, masuk neraka. So hilang nyawa kau masuk neraka. Kalau hilang nyawa kau masuk surga, ya kan? Nyanda apa-apa, bukan cuma nyanda apa-apa. Itu yang terbahagia dalam hidup ini. Ya. Minggu lalu kalau tidak salah, saya dapat satu gambar. Itu cuma gambar. Ya. Jadi itu gambar dia bikin perbandingan. Ya. Di atas itu gambar bayi. Bayi baru lahir di rumah sakit. Ya. Tulisan di bawah tulis begini. Ini anggapan manusia. Tuh, manusia pada umumnya menganggap inilah permulaan hidup. Lalu di bawah orang dewasa yang cuma foto DP kaki. DP kaki kongso ada kertas di sini. Ya, mayat tidak dikenal. Tulis di bawah. Dunia tidak tahu, justru inilah
permulaan hidup. Di dunia ini, orang belum hidup ini di penama. Kapan permulaan hidup? Waktu kau mati. Kau akan mengalami kehidupan yang kedua. Entah dengan Yesus selamanya atau di neraka dengan setan selamanya. Itu hidup soalnya. Hah? Hidup. Tapi Alkitab tulis itu kematian yang kedua. Sedangkan ulat tidak mati, apalagi orang. Nyandak mati. So itu kedatangan Tuhan kepada orang benar, itu hari yang membahagiakan. Hari terbahagia. Tapi kepada orang fasik dan orang yang menolak Tuhan, itu hari yang paling mengerikan. Hari apa saya lihat ada pendeta ya, dia bicara tentang dia mendapat penglihatan tentang, bayangkan baru entah saya waktu buka itu videonya baru berapa jam tuh di-upload. Dia bilang itu mimpi atau apa? Dia bilang saya baru saja mendapat, atau penglihatan kali ya. Saya baru saja mendapat penglihatan. Dia bilang tentang apa yang akan terjadi. Dalam entah waktu itu dia bilang, soalnya dalam penglihatannya dia lihat itu terjadi, sedang terjadi. Dan dia bilang, kita belum pernah rasa ketakutan seperti itu bapak-bapak. Belum pernah saya merasakan kengerian seperti yang saya lihat di penglihatan itu. Saya bilang ke saudara, bayangkan kalau cuma yang bilang, saudara boleh bilang itu hiperbola. Tapi kalau Yesus yang bilang, dia bilang apa? Di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Kalau saudara, coba saudara membayangkan keadaan apa yang membuat apa kira-kira? Apa ada keadaan di dunia ini yang membuat saudara gemetar sampai ke gigimu berkertakan dan meratap? Yesus bilang, neraka itu, di sana kegelapan yang paling gelap satu, lalu ratap dan kertak gigi. Kok bagaimana jadi pemodel? So itu jangan pandang enteng Pak Tuhan. Jangan pandang enteng waktu dia memberi peringatan. Jangan remehkan waktu kau masih diberi kesempatan. Waktu disuruh bangkit untuk kembali berlomba. Saya kadang-kadang melihat orang-orang kadang pandang enteng sekali. Dengan mudah firman Tuhan diabaikan. Kebenaran diabaikan. Ketaatan diabaikan. Padahal apa ya? Sekali lagi ini yang bilang Yesus. Masa dia mau bikin takut pada orang? Nah, dia memberitahu. Ini kenyataan yang sesungguhnya. Yang pasti akan dialami. Waktu orang itu menolak menjadi murid Yesus yang setia. Nah, syarat jadi murid Yesus? Tidak ada alasan. Bahkan kehilangan nyawa pun kau harus ada di situ. Kalau enggak, kamu bukan muridnya. Alasan cari doi, ya ampun apalagi itu. Sedangkan kehilangan nyawa, saudara mesti maju tak gentar. Kan ada alasan. Kali lagi sudah dulu itu coba. Harusnya saya punya alasan kuat untuk suruh nanti Bro Jo melayani. Kita mau jaga Pak Veta dari Veta kan tuh sementara bayi lalu dia panas keras. Mana ada ibu gembala? Ya ada jaga adik. Dari kok ada sakit keras dia sakit panas keras. Loh, ujang-ujang. Tuh.
Hele payungnya tidak cukup. Loh, semua orang akan berpikir itu sangat manusiawi. Kok kaya padang orang bawah? Aduh saudara. Tuh, stop cari-cari alasan. Yang kan ya. Dengan apa? Dulu saya bilang ke saudara tuh. Ini bagus bilang karena lain kali itu jadi pendeta pe alasan. Tuh. Doinya enggak cukup. Dulu kamu mau bilang bagaimana? Ya, saya ingat dulu perpuluhan, nih tahu ada berapa itu masuk? 5.000. Tuh, baru mau beli dompet susu, mau beli bagaimana? Tuh, saya ingat dulu ada perpuluhan terbesar 40.000. Nah itu kan 1 bulan 1 kali. Kau mau hidup bagaimana anak-anak? Kontor orang mau makan? Dorang 3, mesti minum susu. Kong mau ambil di mana? Kong so mati dorang. Kenapa dang? Dulu bagus bilang, toh ini kan kesaksian. So lewat toh ini, so lewat yang tidak bermaksud minta saudara pedoi. Toh, so lewat. Dulu kan waktu orang mau pembangunan, toh mau backing ini gereja, orang masih di tanpa sana. Toh, ini kesaksian supaya saudara tahu. Toh, saya juga ingin tahu ini kok bisa sampai sana nih pikirannya. Dulu saudara, ya itu sejak saya jadi gembala, ya jadi uang masuk saya potong 30%. Dengar baik-baik. 30%. Itu yang ada doi. Kong, waktu saya umumkan, orang mau pembangunan gereja. Loh, semua memberi termasuk keluarga gembala. 30% toh berarti kan so kurang 70. Saudara tahu enggak? Saya potong lagi jadi orang makan 35%. 35% lagi itu untuk pembangunan. Kok makan gimana? Kalau persembahan 10.000, nah saudara rekeng berarti kurang 3.500. Dan pembangunan berjalan. Yang tidak pernah minta doi itu orang. Kong jadi ini gereja. Itu yang terjadi. Itu waktu belum ada apa-apa, sama sekali belum ada apa-apa. Kok mau hidup bagaimana? Coba kalau orang saya itu kata ya, tuh pendetanya nak kasih perpuluhan dari yang tidak cukup kata dompet orang macam sedikit. Ya Tuhan, kayak apa tuh orang kok bagaimana? Yang tidak mulai dari situ. Kong so mati sekali lagi. Hah? Padahal waktu itu saya menetapkan di hati saya, karena itu yang saya ajar dan latih kepada saudara, untuk jangan memberi tanpa ketulusan. Selama saudara dari dulu saya tahu, kalau memberi bayangkan, tuh orang mau beli buat orang pe anak, tuh soalnya ada makanan, karena mau Natal, kan dati doi kurang 10.000 itu tuh mau beli for dia. Jadi tuh orang, ya Jo, orang makan bubur Jo. Kenapa saudara waktu mau kasih beli baju for saudara pe anak, saudara bilang, oh iya nanti kita mesti tulis. Tuh kalau dia so besar, napa ya itu pengeluaran for angko ganti. Atau di sini ada orang tua model begitu? Nggak ada. Orang tua waktu kasih cuma satu, biar jo mamanya pakai baju baru, penting ngoni. Tuh, saya masih ingat dulu saudara. Kalau bajalang, kita bukan dapat ingat tuh. Aduh ini pasti tuh satu suka. Beli. Kalau tapara ada doi. Coba. Ini kan kayak orang mau kasih. Orang pe anak.
Dengan tulus hatinya tidak berharap kembali. Tuh. Bagai sang surya menyinari dunia. Lu kasih ibu. Tuh, yang kasih ibu begitu. Apalagi kasih Allah. Lalu katanya kita menyebut dia Bapa, dia Allah. Saudara kasih selalu ini kong DP DP tuayan yang berapa persen? Enggak usah kasih. Nyandak tulus. Tuh, sekali lagi dari dulu saudara, saya taruh di dalam hati nanti kita menuai di sorga. Janda Sarfat menabur tepung sedikit, minyak sedikit. Kong? Nah, kira-kira berapa tahun itu? Ya kan masa kelaparan waktu itu 3 tahun setengah. 3 tahun setengah kan? Angka saudara. Dia menabur apa? Menuai apa? Menuai minyak sedikit dan tepung sedikit. Kong? Yang penting dia nak mati. Dan ini kenapa cerita seperti ini mesti ada di Alkitab? Sekali lagi, saya yang bicara kepada saudara, yang mengajar saudara, menghidupinya bukan tidak. So itu kemudian saya berani kasih 100%. Iya bilangnya tidak ada apa-apa. Loh kau bagaimana sih? Dulu saya pernah ketemu dengan gembala yang dia bilang kalau kita tulis sampai beli vaksin, tak tulis. Dia tulis kontempel di gereja. Ya, ada papan pengumuman, nah itu pendeta pengeluaran, tulis semua di situ, semua dia tulis. Toh, supaya ngoni tahu, ngoni dah kasih begini toh, kok ngoni lihat kalau itu udah pakai apa? Yang kan saudara, saya biar Jo, kita pokoknya Tuhan tahu. Saya ketemu dengan ada jemaat bukan jemaat di sini maksudnya. Dia bercerita tentang gembalanya. Dia bilang, Kak, kita baru kasih pada dia 12 juta per puluhan. Saya bilang, Kong, masa waktu orang datang gereja hari Minggu itu mic-nya ndak berbunyi, darinya ndak ada baterai. Gembala bilang ndak ada baterai. Dia bilang, konto 12 juta dan dia ndak bilang tuh. Dia bilang, hah 12 juta baru tak kasih berapa hari lalu. 12 juta kok ndak dapat beli baterai. Hah? Baterai. So mahal so waktu itu, so lama soalnya. 10.000 tuh sudah dapat beli itu baterai. Kok masa semua mulai itu ibadahnya ndak ada baterai, gembalanya mau beli. Jadi dia baca cerita saudara, dia kaget karena saya cerita. Tuh, keadaan pelayanan. Oh iya Kak, aduh kenapa orang gembala begini. Ya, ternyata gembala sementara bikin rumah. Dia cukup dia pastori, dia bikin rumah baru. Tuh, sing saudara. Tuh, ini kan. Ini yang terjadi masa kini. Belum pernah saya bicara seperti ini, saudara. Ya, nah kalau tadi orang so berdoa, menyanyi, minta Tuhan bicara. Tadi kan saudara lihat pekerjaan Roh Kudus seperti itu. Nah, kalau Tuhan sampai mengingatkan seperti ini, dia coba dengar baik-baik, saudara. Berarti Tuhan sementara bicara. Relakan hatimu itu dikoreksi. Saudara kan sudah tahu nih mangkilat pas badan. Saya mau bilang saudara tuh apa tuh mau bilang? Ini live soalnya. Tuh, yang nak bikin malu pas saudara. Jadi yang usah bilang. Siang. Tuh pendeta pembagaya sekali. Oh, ini kita kok belum lihat. Lain kali dapat lihat tuh pendeta lain rupanya ndak bagaya.
Iyo, karena memang cuma dia nih tahu bagaya. Mar angkon nih tahu DP sepatu itu dia 1 juta tahu DP harga. Tuh, dia saja. Kalau saya kan dati biar 100.000, yang penting bagus pak kita mau pakai. Jadi dapat lihat gaya. Tuh lain, 1 juta mereka saya DP model. Jadi dapat lihatnya ndak bagaya. Angkon kan nih tahu DP harga. Itu saudara ya. Aduh, itu pendeta itu pakai baju. Aduh, pasti dia mana? Kok kata kok nin tahu? Masa mau tempel di sini di perga? Supaya saudara tahu. Coba. Sekali lagi saudara, selama taruh di hati, ya. Kalau itu mahal, biar tuh orang ada doi, nyandak bersedia beli. Toh, itu bukan for kita. Nah gitu saudara. Tuh. Kalau masih saudaranya tidak percaya ini gembala pesuara. Kalau begitu cari gembala lain. Kalau gembalamu tidak bisa dipercaya kata-katanya, masa saudara mau dipimpin oleh gembala pendusta? Ya kan? Jadi kalau kita bilang begini, ini berarti yang terjadi. Gitu yang kages cuma ada badusta. Ya, kalau kita yang jadi jemaat kita berhenti. Iyo, cari gembala yang jujur. Bayangkan kalau gembala saudara ini pembohong, masa saudara mau jadikan dia gembala? Kau mau ajar apa Pak Angko? Kalau kita sendiri badusta. Jadi kalau lihat jemaat yang curiga, kita pikir Tuhan tolong. Kalau kita yang jadi jemaat kita pikir tapi gembala badusta, kita keluar dari gereja itu. Gembala pembadusta. Jadi waktu kalau saya bilang akan jangankan yang berat-berat, sedang hal ringan, saya berjuang untuk tidak mengatakan yang bohong kepada saudara atau kepada siapapun. Iya tuh, jangankan yang berat-berat yang mengandung kebenaran ini mencelakakan jemaat. Tuh, kalau yang sepele saja kita nih mau kalau badusta. Kok masa ini yang kebenaran kok mau badustakan Pak Saudara? Ya Tuhan. Saya bukan orang seperti itu Saudara. Ya. Ini Roh Kudus saksinya. Tuh. Jadi pokoknya apapun itu yang diberitahu kepada Saudara. Kalau cuma untuk membenarkan diri kan, ya jadi badusta, sadiki untuk tutupi kesalahan di sini, kesalahan di situ. Nanti lama-lama kita lupa yang saya bilang ke saudara, karena itu cerita karangan. Itu kan tuh, itu tuh kalau badusta kan begitu, dia kan karang. Nah itu, nanti lama-lama dia cerita yang sebenarnya, dia selalu lupa dia cerita tuh hari apa, kalau apa. Dasar pembadusta. Itu tuh. Tapi kalau cerita disampaikan kepada saudara ini apa adanya, ya memang begitu. Tuh. Saya masih ingat dulu waktu mau ambil oto kalau salah itu. Ya. Itu salesnya datang di sini, saudara. Orang dari finance. Tuh. Lalu kan saya enggak ada surat keterangan. Slip gaji mana orang ada slip gaji, enggak ada. Saya bawa catatan persembahan. Kenapa? Ini kita bisa catatan persembahan. Toh? Lalu saya bilang, Ngoni tahu enggak? Kalau kita mau tulis 50 juta per bulan, Ngoni kan tahu. Kalian coba belajar untuk percaya. Saya bilang, saya tidak takut kepada siapapun kamu. Yang kita takut nih Pak Tuhan. Jadi kalau cuma mau dapat oto, kalau kita badusta pangoni, lebih baik tidak usah ada oto. Itu saya bilang, dan saya heran saudara. Finance-nya sangat percaya. Dia langsung senyum-senyum, iya bu, iya ibu pendeta. Iya saya tunjuk, kenapa? Ini catatan persembahan. Mau lihat, kenapa? Itu Pak orang luar saja begitu saudara.
Saudara mau apa? Kayaknya saudara, saya kadang-kadang, oh Tuhan, benar-benar tidak habis pikir saudara. Hari apa saya jalan dengan kakak, di jalan dia baca cerita tentang persembahan. Dia bilang baru saja dia jelaskan kepada jemaat di Bitung tentang persembahan. Saya waktu itu memperhatikan saudara, ya. Dia bercerita sepanjang perjalanan. Bercerita tentang persembahan yang dicatat, yang diatur dalam Taurat. Jadi yang mana yang untuk imam, yang mana yang untuk Tuhan. Kalau itu untuk Tuhan, dibakar sampai habis. Mengapa mesti dibakar sampai habis? Ini boleh ada sisa. Supaya yang memberi persembahan tidak pernah memegahkan diri. Nyanda ada sisa. Nyanda ada sisa. Kalau mau kasih apa Tuhan, bakar seluruhnya. Itu dia bernama tulus. Dulu saya ingat Om Martino ya, sekarang ketua umum GPPS. Saya ingat dia dulu itu di Rakerda kapan itu, Solama. Dia pernah bercerita, dia bilang, mengapa jadi hamba Tuhan itu begitu sulit? Dan sedikit orang yang mau berkomitmen untuk jadi hamba Tuhan. Dia bilang, jangankan angkope salah, ini dia cerita saudara. Bayangkan dia cerita begitu. Tuh orang waktu itu yang duduk tawa semua. Dia bilang, ngoni tahu ndak? Sampai ngoni masuk WC, dong tunggu di muka pintu. Ngoni keluar, dia tanya, berapa potong yang keluar? Itu tuh pendeta. Dia bilang, jadi sampai angkope pu, dong orang mau cari tahu. Itu siapa orang mau jadi pendeta, berhenti le, suruh orang lain. Sampai orang sudah dipanggil saja, dipilih jadi hamba Tuhan, ini mau. Kenapa? Karena ini konsekuensinya saudara. Pakai baju bagus salah, pakai baju besai salah, bikin malu jemaat. Setelah pakai baju bagus, so terlalu bagaya. Kong, jadi tiap kali pakai baju tanya Pak Angko dong. Kong ini hari mau pakai warna apa? Mau pakai itu baju mana jodang ini hari? Kong tuh rambut dong mau kasih bagaimana? Ika sebelah sini yo kok ika sebelah situ. Untuk saudara sini yang tidak begitu. Nintau le kalau dapat bilang begini, siapa mau pitau mungkin itu di sana perlu dengar. Aduh, ini tahu kok bisa ya? Jangan sampai tak pikir-pikir tuh di sana, padahal ada tuh di sini. Oh hati-hati saudara, jangan sampai ada di sini yang mulai reken-reken. Apa kita mesti tulis? Kon taruh di dinding, supaya saudara baca. Saya masih ingat dulu waktu masih di Sendangan, kita masih ingat, dorang kaget, soalnya ndak ada doi masuk, kiapa pembangunan bajalang terus. Saya waktu itu tertawa dengan Brur, almarhum, contoh aku tertawa, dorang yang ndak berpikir ya, soalnya ndak ada doi masuk, dan pembangunan bajalang terus, kong doi dari mana dong? Dorang nintau dari kantong gembala. Gembala yang ada doi. Itu yang terjadi saudara. Sekali lagi, seumur-umur saya melayani saudara, baru sekarang kita bicara seperti ini. Kok bisa saya bicara seperti ini? Saya tidak tahu. Yang jelas, kalau ada sampai yang berpikir seperti itu, bertobat saudara. Sebelum hukuman datang padamu. Iya.
Terlalu banyak kan di luar sana, saya lihat kadang-kadang video itu viral. Ya. Pendeta cari doi. Tuh, pendeta yang menerima persepuluhan dia cari doi. Tenang hati. Engkau kok nin tahu? Wah ini pendeta kaya. Mau bicara coba datang di sini. Tuh. Dan kami pemberi persepuluhan. Wah ini pengusaha nggak usah urus-urus 4 orang. Ya kan? Kan banyak gembala dan pengusaha. Ya, so itu dia asal mau carinya ndak ada. Dia ada kerja. Mau bahotbah nanti kasih berbagai pak jemaat. Tuh. Supaya semua dilatih. Orang kan semua imam. Nah, itu alasan. Jadi pendeta ndak usah bahotbah. Nanti ada apa jemaat kasih baku ganti pada orang. Supaya orang terlatih. Pendeta. So, itu kan orangnya ndak pakai persepuluhan. Aduh kasihan. Kalau pemahaman saya, kalau kamu punya pencarian, jangan pernah makan persembahan dari gereja. Itu pemahaman saya, itu kalau hamba Tuhan. Ya. Kalau itu gembala, selain dari Injil, kamu tidak boleh makan persembahan. Toh? Kalau kamu punya penghasilan lain, ini boleh terima. Persembahan gereja tidak bisa terima. Itu yang saya pahami. Mulai dari sekolah Alkitab sampai sekarang. Jadi yang tidak 100% tidak boleh makan. Itu coba. Itu kalau orang-orang yang kemudian share, orang yang share kita lihat memang kotek dasar koncudu dia. Coba saudara. Jadi sekali lagi yang baca cerita ini Pak Saudara, Saudara boleh lihat catatan pemasukan di gereja pusat. Oh. Dulu masih ada laporan dari daerah. Sekarang sondak sih. Tinggal tiap kali ucapan terima kasih dari gereja pusat. Gitu saudara. Ya. Orang pe gereja aja peraturannya, permintaannya tiap 3 bulan. Tiap 3 bulan sekali 2 bulan kok. 2 bulan sekali store. Ya, jadi 2 bulan sekali. Saya tiap bulan. Yo. Daripada pakai katanya for Tuhan, ajar pak orang. Kong sendirinya nak baking. Ya. Itu saudara. Ya. Ini sebenarnya harusnya, aduh pendeta ini sedang memegahkan diri ya, cuma Tuhan yang tahu. Masalahnya tidak ada rencana untuk bicara ini. Sama sekali tidak ada rencana untuk bicara ini. Menurut saya justru dari tadi pikiran saya dari Kalamaring atau beberapa hari ini. Saya berpikir tentang akhir zaman sudah. Kok ini bisa bicara seperti ini nih tahu. Kok bisa seperti ini nih tahu. Nah, bayangkan saudara, jangan sampai Tuhan datang, ketaatanmu tidak ada, 0. Biasanya orang mau mengukur orang itu jujur atau tidak, lihat dari DP keuangan. Itu rata-rata bilang begitu, bukan cuma di gereja, sampai di luar. Ya, mau lihat ini orang ini benar atau tidak, lihat DP doi. Lihat cara penggunaan uangnya seperti apa. Itu terlihat ini orang jujur atau tidak. Ini orang bisa dipercaya atau tidak. Lihat dari DP doi. Kira-kira seperti apa. Catatannya seperti apa. Rekam jejaknya seperti apa. Itu saudara. Mengapa Tuhan menuntut kita? Bayangkan, itu Tuhan. Sorga tidak perlu dukungan dana sama sekali. Toh, sorga yang memelihara kita, kok Tuhan yang memelihara? Tuhan yang tidak perlu doi, sama sekali Tuhan yang perlu. Tuhan kasih doi pada orang. Tapi kenapa dia mesti menuntut persembahan? Mulai dari perjanjian lama. Persembahan dituntut. Mulai dari
Bukan cuma dari Taurat. Adam dan Hawa, manusia pertama. So ajar pada orang anak-anak untuk memberi persembahan. Itu Taurat mana? Bukan Taurat. Artinya kalau Adam dan Hawa ini, dorang tahu itu Tuhan itu bagaimana. Dia hati seperti apa. Padahal pasal-pasal awal, kayaknya tidak ada cerita tentang Tuhan suruh, ngoni hasil pertama, ngoni mesti potong. Tidak ada pada Adam dan Hawa. Kong kiapa dorang ajar itu kepada Kain dan Habel. Kenapa? Itu Tuhan hati. Kenapa? Dia tahu orang ini manusia. Orang ini terikat dengan uang. Terikat dengan harta. Dan itu yang akan membuatmu ke neraka. Tanpa sadar akhirnya harta menjadi Tuhan. Yang bilang kan Yesus. Ya, jangan pernah menduakan Tuhan. Tuhan dan uang. Mamon. Coba. So itu Tuhan tuntut persembahan dari orang. Nah, orang sekarang, sorga kan yang tidak perlu doi. Iyo, sorga tidak perlu doi. Bayangkan, Yesus mama deng papa. Loh, bawa persembahan di bait Allah. Siapa? Mereka melahirkan anak Allah. Kenapa bawa persembahan? Aduh, kasihan. Ini kan, orang-orang malah aku ikut lihat tuh yang koncudu, aduh dah. Dorang yang share itu video itu. Aduh, kasihan. Ini pendeta-pendeta, ini terang hati. Ngoni kaya raya karena pengusaha kok. Melayani sambil jadi pengusaha. Tuh. Lalu mau protes itu kebijakan yang dilakukan di gereja-gereja kecil. Kasihan. Jadi lagi saudara ya. Persepuluhan itu Taurat. Persembahan itu Taurat. Sana Kain dan Habel. Adam dan Hawa baru orang tuh orang. Yang tidak pernah ada perintah khusus. Tapi ternyata Adam dan Hawa mengajar itu kepada anak-anaknya. Loh, kok aneh. Artinya kalau orang ini penyembah, orang tahu diri di hadapan Tuhan. Dan sebenarnya itu cara Tuhan menyelamatkan kita. Kalau nyanda, saudara akan lebih mencintai hartamu daripada mencintai Tuhanmu. Di mana hartamu, di situ hatimu. Coba saya pindah angko harta apa Tuhan? Berarti jadikan dia hartamu. Sekali lagi, contoh hidupnya apa? Zaman orang pakai HP, tuh orang paling bisa itu HP. Kali itu lainnya. Semuanya ndak ada. Aduh, mar DPHP. Anak-anak pulang baca cerita di sekolah. Mama, aduh, sampai tamang HP. Gagas sekali. Napa dia kos kaki tarobe. Sepatu sota angka. Baru tuh seragam sekolah sama dengan apa? Mariam penting DPHP keren. Kalau orang lain, anak-anak pikir rapi semuanya. Tuh, nyandak dah HP. Cerita suku kan. Tuh, sampai mereka dituntut mesti punya HP. Dan nyanda isi pulsa. Coba. No? Orang-orang ganti BlackBerry dan semua. Saya tidak pernah punya BlackBerry satupun. Kecuali orang kasih. Saya masih ingat ada orang kata kasih apa orang BlackBerry. Cuma itu. Yang tidak pernah kita beli BlackBerry, kok mati. Coba saudara. Tidak pernah itu. Sampai BlackBerry berakhir, terusnya ada BlackBerry. Kok ngapa? Aduh, kasihan. Saudara saya kadang-kadang, lihat ini orang ini mau kasih perpuluhan, marah apa DP BlackBerry, so 5.
Mardia katanya ndak ada doi. Bagaimana engkau ini? Tuh. Jadi sekali lagi saudara, saya bicara kepada saudara, ya, bukan karena mencari uangmu, dan saudara sangat tahu itu. Ya. Foto orang di sini, saudara. Ini kalau mesti cerita, ya, saya masih ingat Paulus memberitahu apa yang dia lakukan. Dia kan tahu kalau sampai sekarang apa yang dia ceritakan di dalam surat-suratnya akan dibaca sampai sekarang. Mengapa dia mesti cerita? Itu kan kesaksian. Sekaligus jadi contoh, pemberitahuan. Ini yang dilakukan oleh hamba Tuhan. Kalau mengasihi pekerjaan Tuhan, begitu saudara. Oh, sekali lagi, tetapkan di hatimu. Pak Tuhan, orang mau kasih tulus menyanyi, tulus berdoa, tulus hati. Oh, ingat Yusuf terpilih karena Yusuf tulus hatinya. Dia tahu Maria salah. Dia pikirkan salah. Nah gitu kan. Maria tidak salah. Tapi Yusuf tadinya berpikiran Maria sota salah. Tapi karena Yusuf tulus hatinya, dia tidak pernah bermaksud mempermalukan istrinya di depan orang. Itu tulus hati. Dan itu justru yang menyelamatkan dia dari melakukan tindakan yang salah. Dan saudara lihat, waktu saudara tulus hati, justru itu akan mencegah saudara untuk mengambil tindakan dan keputusan-keputusan yang keliru. Tuhan akan mencegahmu. Kenapa? Karena kau tulus hati. Kalau saudara tidak tulus hati, ini saudara lihat. Ya. Ini semua orang beribadah dilakukan Tuhan. Ya. Kita tidak mau cari mahkota. Terserah orang, oh jangan bodoh begitu. Ya udah ngoni jutu pandai. Kalau orang begini, saya tahu kalau Tuhan mau kasih itu mahkota, dia tidak mungkin mau salah reken. Aduh. Oh, dia tahu tapi yang jelas saya taruh di dalam hati, oh Tuhan, lihat Pak Tuhan, kong ciong Tuhan PKK selamanya, tidak apa-apa. Biar juga kita begitu. Oh. Masuk surga luar biasa sudah. Ya, terserah. Orang mau bilang, oh mesti bagian, aduh udahlah saudara. Tuh, saya selamat taruh di dalam hati. Saya melayani. Tuh, mau taat, mau setia. Cuma satu tujuanku. Kelak melihat dia. Dan tinggal dengannya selama-lamanya. Cuma itu. Kalau yang pakai mahkota saja, kemudian melemparkan mahkota mereka. Bayangkan berarti pemandangan seperti apa yang ada di depan mereka. Sampai dorang pe mahkota, dorang rasanya tidak layak. Oh Tuhan, sudah jadi mahkota. Tuh, melihatmu, menyembahmu di sekeliling tahtamu, itu lebih daripada apapun. Dan ini catatan Alkitab. Cuma anak-anak sekolah minggu yang diiming-imingi mahkota. Sudah jadi orang so dewasa, so tua. Tuh, belajar untuk mengasihi Tuhan. Beribadah dengan sepenuh hatimu. Yang baca 10 pasal. Tuh, siapa tahu Tuhan mau hargakan tiap pasal 100.000. Yang Tuhan cari, siapa yang mau backing itu firman Tuhan. Oh, jangan cuma baca, jangan cuma mati dihafal. Hidupi firman yang kau
pelajari. Yang cuma sampai dihafal. Kalau so hafal dia so bangga sekali. So baking belum yang kau dah hafal. Justru ngeri. Kau tahu dan tidak melakukannya. Kalau tidak melakukan karena tidak tahu, Tuhan punya perhitungan yang berbeda untuk orang seperti itu. Tapi saudara-saudara yang tahu dan tidak menghidupinya, loh, Tuhan bilang apa? Loh, hukuman untukmu itu lebih berat. Karena kamu tahu. Sama. Hukuman untuk saya yang mengajar lebih berat dari hukuman kepada saudara. Waktu saya yang mengajar dan saya tidak menghidupinya. Mengapa tidak mudah itu sebenarnya? Mengapa mesti pakai istilah berlomba? Perlombaan ini wajib. Sekali lagi apa? Dosa. Semua beban yang merintangi lepas. Lari tanpa beban, tanpa dosa. Ini akan membuatmu finish dengan baik. Itu. Yang cuma ingat-ingat tanggal 25 Desember. Ini tahu ya. Ini kan tanggal 15. Berarti 10 hari. Orang so tulis. Apa? H ke-10. Mulai besok. H minus 9. Minus 10 kata. H minus 9. Terus. Sampai odo. Dia kurang tunggu-tunggu nih tahu. P minus 1. Iya. Bagaimana? Ya. Telah kembali ke keabadian. Ya. Ada lagi, ini yang membuat saya sangat waspada. Sampai mau bajalang bayangkan, cuma mau pergi cuma pergi di Alfamart. Ya. Tuhan tolong jadikan kami berkat. Jaga hati dan pikiran. Oh Tuhan kasihan. Bukan jaga kami jangan sampai otot tubruk. Enggak. Iyo. Ini cerita sungguhan saudara. Ini kami Tuhan, ingatkan kami. Kami garam dan terang. Tolong. Sehingga dimanapun kami pergi. Lain kali pikir cuma mau sampai Tondano. Kaki sampai Manado. Orang kan yang tahu perjalanan hidup ini. Dan ternyata ada saja yang Tuhan mau backing. Ternyata dia aku tidak ada maksud. Jadi Tuhan kami berencana untuk ke Tondano. Tapi Tuhan sampai di mana Engkau membawa kami. Tolong kami terus menjadi berkat. Ingatkan kami milik-Mu. Ingatkan kami membawa nama-Mu. Jangan biarkan akhirnya dengan keadaan kami orang menghujat Yesus. Biarkan dengan keadaan kita orang justru mempermuliakan nama Tuhan. Orang justru cari tahu siapa dorang pe Tuhan. Begitu. Jangan justru dari caramu orang, oh Tuhan, oh begitu kok jadi orang Kristen. Kan coba. Itu kan mempermalukan anak Allah. Menyalibkan dia 2 kali. Sekali lagi jaga sikapmu dimanapun. Ya. Di medsos bayangkan sekarang. Dulu kan tidak ada medsos-medsosan. Ya, sekarang orang ada medsos. Hati di medsos jangan sampai aduh kasihan. Akhirnya jadi batu sandungan. Ya. Kalau saudara membicarakan kebenaran di medsos dan orang benci, ya kan engkau sedang tidak melakukan kesalahan. Tapi jangan sampai yang kau tahu ini salah dan engkau backing. Berarti orang sementara
Sementara mempermalukan nama Tuhan. Jadi kalau ini adalah ibadah, ibadah itu kan bukan cuma di gereja. Bukan ketika saudara ada di ruang ibadah, ibadah yang formal. Hidup kita ini adalah ibadah. Mulai dari bangun tidur sampai kau pergi tidur. Bangun tidur sampai bangun tidur besoknya. Begitu kata. Ingatkan dirimu, kamu adalah orang yang beribadah. Di luar rumah, orang sedang ada di luar rumah sebagai orang yang beribadah. Itu orang mau pergi pasar, iya. Ke pasarlah sebagai orang yang beribadah. Naik motor sebagai orang yang beribadah. Itu. Jangan akhirnya mempermalukan nama Tuhan di sana. Itu orang pasti di jalan baik-baik. Itu loh. Ini kok dapat ingat semua ya? Bukankah tadi orang berdoa, Tuhan ingatkan kami. Tegur yang harus ditegur. Peringatkan kami. Sehingga ujung dari perjalanan ini kita melihat Yesus bilang, selamat datang di rumahku, anakku yang setia, hambaku yang setia. Orang yang sudah hidup, beribadah dan menyembah aku. Saya selalu bilang, kalau Natal itu, bayangkan, Natal melahirkan anak Allah, toh? Ini keluarga Yusuf dan Maria. Sementara dorang perjalanan ternyata seperti itu, bayangkan, mulai dari, bayangkan, Tuhan sesuaikan. Kan Allah itu mah tahu, toh? Jangankan besok. 1 detik setelah ini apa dia tahu. Jangan kan besok terlalu lama. 1 detik setelah ini. Tuh, sekarang detik berikutnya. Orang din tahu yang mau terjadi apa. Tuhan tuh tahu. Dia so atur tuh jadwal. Anaknya mau lahir kapan? Galatia 4 ayat 4. Tuhan atur semuanya. Tuh. Nah bayangkan sebelum Yesus dilahirkan, Tuhan tahu baking ada sensus. Sewaktu Kirenius wali negeri, ya toh? Mana Galatia 4? Kayak belum ada Galatia 4 deh. Nggak bisa tampil. Ayat 4, Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Jadi dia tahu. Dia atur jadwalnya. Dia atur waktu yang paling tepat. Jadi apa? Tuhan yang tahu kalau justru dia tahu. Bisa saja dia yang ingatkan Kirenius untuk memerintahkan orang pergi pulang semua ke kampungnya untuk mendaftar. Supaya Yesus lahir di Bethlehem sesuai dengan nubuatan.
Maria dan Yusuf waktu itu kan tidak di Betlehem. Bayangkan Yesus lahir di Betlehem tapi kemudian dia disebut orang Nazaret. So itu kenapa orang Yahudi tidak mau percaya. Sekalipun belum tadi malam kalau tidak salah saya lihat saya lihat video ya, video pendek yang ada orang bagikan ya. Dia bilang oke, memang kekristenan di Israel sedikit. Itu orang Yahudi, asli Yahudi yang dorang istilah kok dorang Yahudi mesianik, Yahudi yang percaya Yesus. Ya, dia bilang, tahu ndak Alkitab Perjanjian Baru didownload oleh orang Yahudi berapa ribu orang begitu, didownload aplikasinya. Lalu aplikasi-aplikasi rohani Kristen ya ini mungkin belum diakui, dorang belum akui, tapi didownload oleh ribuan bahkan puluhan ribu orang Israel ya. Jadi mereka berani sekali untuk bilang mereka yakin ya, semakin dekat kedatangan Tuhan Israel sudah semakin banyak orang yang membuka hati kepada Yesus. Persis seperti nubuatan firman Allah. Tadi apa tadi Mama udah bilang deh? Setelah Galatia 4. Nah ini ya. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Ya. Syria. Kalau zaman sekarang orang tahu ini apa? Suria. Suria sebenarnya adalah salah satu lokasi, salah satu negara yang sebenarnya banyak catatannya dalam Alkitab. Nih, salah satu. Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Dia yang perintahkan mereka untuk masing-masing kembali. Bayangkan, kalau cuma mau pikir lagi saudara, ya, Yusuf dan Maria perjalanan gara-gara Yesus ada di kandungan Maria. Begitu sulitnya. Mesti bajalang. Dari Nazaret pergi di Betlehem. Sampai di sana karena banyak orang pulang kampung. Mereka tidak mendapatkan tempat. Semua penginapan terisi penuh. Belum lagi orang lihat ini orang miskin. Udah cuma tampung-tampung orang miskin. Gara-gara siapa? Gara-gara Yesus lahir di hati. Saudara, gara-gara Yesus lahir di hati kok jadi begini. Justru itu bukti bahwa Yesus bersamamu. Dari perjalanan awal coba Yusuf dan Maria. Itu yang mereka alami. Ditolak di mana-mana, akhirnya taruh di palungan Yesus. Kong DP oma deng opa, kan? Yusuf kan dengan Maria kan ada DP mama dan papa. Jadi DP oma opa ada tuh. DP oma opanya enggak pernah baking DP hari jadi. Kong orang sekarang sampainya enggak usah masuk gereja dari mau baking Yesus pe hari jadi. Tuh. Saya terkejut saudara tadi. Tuh. Catatan sejarah. Saya bilang ke saudara, di Alkitab kita tidak pernah, kan rasul-rasul ada. Bayangkan, rasul-rasul melanjutkan amanat agung yang Yesus perintahkan. Harusnya dorang dong yang mesti beri perintah. Rayakanlah
kelahiran juru selamat. Dorang kan tahu dong Yesus lahir tempo apa. Pasti coba baca cerita. Ya. Tuh bayangkan saudara, kalau dorang yang tidak pernah mau tanya, karena mereka melihat Yesus tidak menganggap itu penting. Kok malah tahun berapa tadi 182 tuh. Ya, tahun 182 Masehi. Siapa? Pope Demetrius. Ini. Kalau orang Manado tahu nih kalau Pope. Siapa engkau yang tidak bikin cookies? So Pope ya. Ini cara baca bukan Pope, saudara. Pope. Ya. Pop. Kalau orang ada pop di belakang apa? Ini Pope Demetrius, ini paus. Ya. Bapak gereja. Pemimpin gereja Koptik. Waktu tahun 182 Masehi. Ya. Beliau memberi perintah. Rayakanlah kelahiran Yesus, kelahiran juru selamat kita. Saya dengar dari ahli sejarah Bapak Bambang Nursena. Udah dengar di YouTube kok. Jadi kita mau tahu apa? Ya, saya percaya kalau Pak Bambang yang bicara sejarah, oke. Ya, nih tahun 182. Beliau bilang, ya, Pope Demetrius. Bayangkan memberi perintah. Rayakanlah kelahiran juru selamat. Catatan pentingnya bukan Yesus dah suruh. Atau Paulus dah suruh. Petrus dah suruh. Yohanes dah suruh. Ini Alkitab, saudara. Sekali lagi saya bilang kepada saudara, ya, semua saudara bilang pada saudara, kalau pat orang sedang bukan orang pe hari raya, orang ibadah kok. Daripada nyandak guna tuh hari raya, libur tarik, manjut orang bikin ibadah. Saya sih enggak apa-apa mau ibadah tanggal berapa leh. Ibadah hari apa leh boleh orang. Ya. Kenapa orang ibadah hari Minggu? Satu, Yesus bangkit hari Minggu pagi. Toh? Pagi-pagi benar. Toh? DP kedua, hari Minggu hari libur. Ya. Jadi kalau nanti orang bikin libur hari Rabu, nanti orang ibadah Rabu no. Masa begitu sas boleh? Loh. Kenapa reen? Kalau semua hari dijadikan Tuhan, nanti orang ibadah hari Rabu. Nanti orang ibadah hari Jumat kalau orang bikin libur hari Jumat. Kalau bagi saya bukan persoalan. Ya. Jangan pilih hari ibadah hari libur. Hari libur saudara mau minta libur. Wih, bayangkan. So terlalu lama kau main di libur tarik. Angkau mau apa kok sebentar. Coba. Itu. Jadi tanggal 25 dan kalau begitu orang masuk jono. Kayak apa kok teh? Tapi orang ada masuk gereja tanggal 25 bukan karena perintah Demetrius. Orang mau mengasihi Tuhan. Karena orang adalah orang yang beribadah, yang mau menyembah Yesus. Ada hari, ada kesempatan untuk beribadah, mengapa tidak? Justru bukan cuma mengapa tidak, harusnya orang menyatakan ibadah kepada Tuhan. Ada kesempatan kok. Kenapa tidak menggunakan kesempatan? Nanti kalau soalnya tidak diberi kesempatan, baru engkau bingung. Tuh. Ada lagi tadi postingan, entah itu postingan beberapa hari lalu kalau tidak salah. Tuh. Ada postingan, ya. Orang-orang sekitar. Tuh apa?
menutup dan melarang ibadah itu dilakukan. Itu di Jakarta atau di mana? Saya lihat tadi postingannya. Aduh, memang saudara ya, Bapak pendetanya kayaknya namanya Simon. Soalnya itu yang dorang kan ada videonya. Ya. Jadi ada mungkin masyarakat sekitar yang datang lalu menegur Pak Simon itu. Ya. Katanya sesuai dengan peraturan pemerintah. Jadi Pak Simon tanya, peraturan yang mana yang kami langgar? Hah? Peraturan pemerintah yang mana? Pokoknya ini peraturan. Bapak sudah melanggar aturan katanya. Pak Simon sudah melanggar aturan. Ya. Jadi waktu Pak Simon pendeta ini mau bilang, toh peraturan yang mana yang saya langgar? Sudah, pokoknya Bapak sudah melanggar aturan. Sudah Pak, kami sudah mau pergi, pokoknya Bapak sudah melanggar aturan. Ini boleh bikin ibadah. Jadi angkat oh kasih yang torang di sini nyanda ada larangan. Kongki apa engkau ni mau ibadah? Dorang sana mau suka ibadah walau dilarang. Coba. Orang sini nyanda dilarang tarik. Apa saudara mesti tunggu dilarang dulu? Aduh, selama komang orang nyanda ibadah. Tuh hari angko ada ibadah 1 minggu 3 kali angko mau datang. Hah? Duh, rupa selama orang ibadah. Bukankah itu yang kamu suka? Ya enggak usah ibadah tuh. Pas-pas angko enggak usah ibadah. Sampai di neraka. Di neraka kan nyanda ada ibadah. Jangan mencoba itu kan. Mumpung ini orang diberi kesempatan, kebebasan untuk beribadah, kenapa orangnya tidak gunakan itu kesempatan untuk beribadah? Sekali lagi, sudah dibuktikan kepada saudara. Perintahnya apa? Ya, kesulitan karena membawa Yesus, ada Yesus di hidup kita. Orang mengalami kesulitan ini dan itu sudah tuh. Memang begitu ikut Yesus. Stop mengeluh. Justru, oh Tuhan, terima kasih. Aku mau berlomba sampai di ujung perjalanan. Begitu. Pastikan saudara tetap setia. Kalau lelah waktu berlari, keseleo tu kaki, tuh, atau tak jatuh. Jangan berhenti terus, bangkit kembali, lari lagi. Biarkan orang sampai di ujung perjalanan. Justru kalau melihat keadaan, bisa saja orang akan melihat Yesus datang kali yang kedua. Kalau melihat tanda-tanda yang sedang terjadi, bisa saja orang adalah generasi yang akan melihat kedatangan Yesus. Harusnya bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ini kesempatan terindah, kesempatan terbaik yang bisa aku alami dalam hidup ini. Oh haleluya. Mari orang berdiri.